But you get socialized press, you're not a fan of socialized press. Baik, ketemu lagi. Kali ini masih berlanjut terkait dengan pendidikan anti korupsi, pencegahan korupsi di sektor pendidikan. Ya, kita kemarin sudah bahas apa itu korupsi. Jadi korupsi itu tidak ada yang baik-baiknya ya bahasanya, keburukan, kebusukan, eh, tidak bermoral, ya, eh, merupakan sesuatu yang memang harus dihindari oleh kita semua, mulai dari kalangan siswa, mahasiswa, bahkan ya sampai perangkat atasnya. Ya, ini berdasarkan Peraturan Menteri eh, Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. Jadi kita tuh punya apa tuh? Ya, kami wajib menyampaikan eh, pendidikan anti korupsi ini kepada seluruh sivitas akademika ya terkhusus untuk mahasiswa. Kenapa? Karena pendidikan anti korupsi ini menurut pasal 1 ya merupakan proses pembelajaran dan pembentukan perilaku yang diselenggarakan pada perguruan tinggi yang berkaitan dengan pencegahan perilaku koruptif dan tindak pidana korupsi. Ya. Kemudian ayat 2-nya pendidikan anti korupsi sebagai yang dimaksud pada ayat 1 di atas diselenggarakan pada program diploma dan sarjana. Jadi sudah selayaknya kita ya mendapatkan hal ini. Ya. Kemudian dilanjut dengan ayat 3-nya perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Jadi tidak pandang bulu mau negeri mau swasta, semuanya semua pendidikan ya pendidikan tinggi itu berkewajiban untuk menyampaikan pendidikan anti korupsi. Baik secara mandiri ya ada mata kuliah khusus pendidikan anti korupsi atau insersi disisipkan ya kalau kalau di sini ya kita disisipkan bagaimana pendidikan anti korupsi itu merupakan bagian dari mata kuliah eh, pendidikan kewarganegaraan. Ya, ini pasal 2-nya menyebutkan bahwa pendidikan anti korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 wajib diselenggarakan melalui mata kuliah. Ya wajib diselenggarakan. Ya, ini pesan amanat dari eh, Permen Ristek Dikti. Mata kuliah sebagai yang dimaksud pada ayat 1 berupa sisipan atau insersi pada mata kuliah wajib umum MKWU atau mata kuliah yang relevan. Ya, di kita ya di Dharma Husada mata kuliah wajib umumnya ada Pancasila, pendidikan Pancasila, ada pendidikan kewarganegaraan. Makanya kami mengambil kesempatan mata kuliah ini yang kami sisipkan untuk pendidikan anti korupsi. Ya, apa harapan? Ya, harapan peran akademisi dan perguruan tinggi ya tentunya dalam upaya pemberantasan korupsi ini eh, disampaikan oleh KPK ya satu pusat inovasi dan penelitian di kampus sebagai pusat riset data dan berbagai kajian anti korupsi ya ini keduanya pool of expert kampus menjadi rumah bagi para ahli untuk berkontribusi sesuai dengan keilmuannya dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi. Selanjutnya, pusat pengajaran anti korupsi. Kampus berperan aktif dalam upaya penyebaran nilai-nilai anti korupsi dan juga pusat pergerakan anti korupsi. Pengembangan budaya akademis, ada akademik, ya. Pengembangan budaya akademik kampus sebagai basis gerakan anti korupsi. Apa tujuan akhir pemberantasan korupsi? Tujuan akhirnya adalah adanya penindakan. Ini membuat eh, takut untuk melakukan korupsi. Jadi ada penindakan bersifat represif, gitu ya. Kemudian adanya perbaikan sistem. Jadi jangan sampai sistem yang ada itu membuat celah, ya. Jadi
Ini sistemnya diperbaiki untuk mereka tidak bisa melakukan tindak pidana korupsi. Atas yang ketiga, edukasi dan kampanye. Ini tidak ingin korupsi. Jadi kami menyampaikan hal ini kepada eh, Civitas Akademika supaya eh, tidak ada keinginan untuk korupsi. Karena tadi disampaikan bahasanya jelek sekali, buruk, keburukan, kebusukan, ya, tidak bermoral. Ini sesuatu yang harus dihindari, ya. Ya, tujuan akhirnya ya pemberantasan korupsi itu ya menurunnya tingkat korupsi, meningkatnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan terkhusus terbangunnya suatu peradaban yang berintegritas, peradaban baru. Ya, bagaimana mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia? Ini eh, Indonesia itu ya punya cita-cita, tentunya cita-cita tersebut tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, ya, paragraf terakhir disampaikan bahwa cita-cita eh, Indonesia itu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi bagaimana mewujudkan cita-cita tersebut, ya? Ini yang menjadi PR kita bersama. Jadi tentunya korupsinya harus dihilangkan terlebih dahulu. 2024 ini alokasi anggaran pendidikan Indonesia ini luar biasa, mencapai 665,602 triliun. Ini anggaran pendidikan tahun 2024. Naik 7% dibandingkan dengan tahun 2023. Tentunya ya pendidikan ini bukan hanya pendidikan formal, juga pendidikan non formal, ya. Jadi memang terbesar anggaran tersebut untuk disampaikan kepada daerah. Tujuannya untuk pendidikan apa tuh dasar menengah, ya. Ini pendidikan dasar dan menengah itu sebanyak 346 triliun. Kemudian Kemendikbudristek, ya, itu sebanyak 98,99 triliun. Dan selebihnya dibagi-bagi untuk pembiayaan dana abadi, Kementerian Agama, ya, non KL, Kemensos, PUPR, Kemenku, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertahanan, ya. Karena pendidikan di kita masih ada pendidikan yang berupa ikatan dinas, ya, yang diselenggarakan oleh kementerian-kementerian tadi, ya, ada Kementerian Keuangan, ya, Pertahanan, PUPR, Kemensos. Menurut Pak Bambang Susatyo, ya, ini meskipun ini tahun 2021, ya, tapi ini sesuatu yang harus juga kita apa tuh anggap sebagai sebuah warning, gitu ya, bahwa 40% APBN atau APBD menguap oleh korupsi. Mungkinkah mewujudkan masyarakat adil dan makmur seperti cita-cita kemerdekaan dengan anggaran sudah dikorupsi? Ini menjadi pertanyaan mendasar. Mungkinkah? Jadi kalau seandainya jawabannya mungkin, ya tentunya bagaimana caranya gitu, ya. Bagaimana caranya? Nah, ini Nelson Mandela menyampaikan bahwa education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Jadi pendidikan itu, ya, senjata paling ampuh yang dapat kita gunakan untuk mengubah dunia. Ini ternyata pendidikan. Jadi kalau tadi misalnya bagaimana korupsi bisa apa tuh bagaimana untuk mengubah melaksanakan cita-cita, ya, cita-cita Indonesia dengan pendidikan. Tapi bagaimana dengan korupsinya? Ya itu tadi korupsinya harus diberantas. Ya, ya ada pepatah Cina dan ini relevan juga gitu, ya. Jika Anda berencana untuk 1 tahun, tanamlah padi. Ya. Jika Anda berencana selama 10 tahun, tanamlah pohon. Dan jika Anda berencana selama 100 tahun, didiklah manusia. Artinya ya ketika kita menginginkan sebuah peradaban, ya, memiliki manusia-manusia yang berkarakter, tentunya itu tadi, didiklah manusia. Kalau misalnya kita punya rencana 100 tahun ke depan, jadi didiklah manusia.
Karena ketika melahirkan generasi-generasi yang berkarakter, yang memiliki integritas, tentunya akan melahirkan yang baru yang tentunya akan eh, apa tuh akan menghilangkan ya nilai-nilai yang yang jeleknya. Tapi balik lagi, ya didiklah mereka dengan karakter yang kuat, karakter yang bagus. Tadi seperti disampaikan, ya ini ya, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ini bagaimana cara mewujudkan amanah ini? Ini amanah yang tentunya ya ini luar biasa. Jadi kita tuh Indonesia ya punya punya tugas, bangsa Indonesia itu punya tugas melindungi segenap bangsa. Jadi kita sendiri punya punya tugas melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ini yang luar biasa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi selain menjaga diri kita, tumpah darah kita juga menjaga dunia ya yang berkeadilan sosial. Ini hebatnya. Tapi bagaimana cara mewujudkan amanah ini? Ya, cara A, cara B, cara C. Ini bagaimana mewujudkannya? Apa yang harus dilakukan? Ini pemberantasan korupsi. Kenapa? Karena tadi 40% dana APBN kita itu diambil, ya hampir setengahnya diambil oleh koruptor. Ini yang sungguh miris gitu ya, sungguh miris ketika kita mendengar 40%. Ini strateginya, ya. Jadi tidak ada satu konsep tunggal yang bisa diterapkan dalam pemberantasan korupsi. Oleh sebab itu, setiap negara, organisasi harus mencari solusi, ya, harus mencari sendiri solusinya dengan cara yang paling sesuai. Ini menurut Vijay Hubert 2002. Jadi kadang-kadang kita melihat negara lain kok berhasil ya, kita terapkan di kita pasti akan beda, ya. Makanya itu tadi tidak ada satu konsep tunggal yang bisa diterapkan dalam pemberantasan korupsi. Jadi kita punya punya eh, cara gitu dan kita harus mencari solusi. Dan KPK ya ini memiliki trisula pemberantasan korupsi. Represif, jadi takut melakukan korupsi. Jadi bagaimana caranya orang-orang menjadi takut untuk melakukan korupsi. Kemudian perbaikan sistem. Sehingga orang-orang yang biasa bermain ya dengan sistem ya ini mereka tidak bisa melakukan korupsi. Misalnya untuk melakukan apa tuh yang biasanya secara manual ya. Ini saya kemarin anak saya membuat apa tuh surat eh, izin penelitian. Alhamdulillah gitu ya. Dengan menggunakan aplikasi yang ada di internet. Isi, kemudian langsung di sana disebutkan. Bisa diambil surat pada hari ini jam sekian. Dan ternyata betul ketika hari yang sudah ditentukan, bisa. Dan ini tidak bisa membuat peluang orang untuk melakukan korupsi dengan sistem tersebut. Ini salah satunya adalah satunya represif, ya takut untuk melakukan korupsi, keduanya perbaikan sistem, dan yang ketiga edukasi. Supaya apa? Supaya mereka tidak mau, supaya kita tidak mau melakukan korupsi. Represif. Apa itu represif? Ini strategi represif KPK menyeret koruptor ke meja hijau, membacakan tuntutan, serta menghadirkan saksi-saksi dan alat-alat bukti yang menguatkan. Ya, ini tindakan represif yang dilakukan oleh KPK. Jadi langsung diseret. Ya, meskipun kadang-kadang itu tadi kontra kontraproduktif ya, kontradiktif ya, kontradiktif. Ketika sudah menggunakan rompi oranye mereka masih senyum-senyum dadah-dadah ya di depan kamera. Tapi mudah-mudahan gitu ya setelah mereka menikmati dalam tanda kutip menikmati eh, indahnya jeruji besi, mereka akan berpikir ulang untuk melakukan tindakan korupsi ya. Ini tindakan represif yang dilakukan oleh KPK. Kemudian perbaikan sistem ini tadi yang disampaikan. Jadi tidak dimungkiri banyak sistem di Indonesia yang justru membuka celah terjadinya tindak pidana korupsi. Misalnya prosedur pelayanan publik menjadi rumit, ya, sehingga memicu terjadinya penyuapan dan sebagainya. Ya lainnya tentu masih banyak ya. Tidak saja yang berkaitan dengan pelayanan publik, tapi juga perizinan.
pengadaan barang dan jasa dan lain sebagainya. Ya tadi seperti contohkan, anak saya membuat surat izin penelitian, ya, alhamdulillah menggunakan aplikasi yang ada di internet, ya, cepat gitu. Dan itu sudah ditentukan waktunya, jam berapa, hari apa, waktunya kapan udah beres. Dan ternyata betul ketika didatangi sudah beres suratnya. Ya, edukasi dan kampanye. Salah satu hal penting dalam pemberantasan korupsi adalah kesamaan pemahaman, ya, mengenai tindak pidana korupsi itu sendiri. Dengan adanya persepsi yang sama, pemberantasan korupsi bisa dilakukan secara tepat dan terarah. Sayangnya tidak semua masyarakat memiliki pemahaman seperti itu. Contoh paling mudah adalah pandangan mengenai pemberian uang terima kasih. Nah ini ya, kepada aparat pelayan publik yang dianggap sebagai hal yang wajar. Contoh lain, tidak semua orang memiliki kepedulian yang sama terhadap korupsi. Hanya karena merasa tidak kenal si pelaku atau karena merasa hanya masyarakat biasa. Banyak yang menganggap dirinya tidak memiliki kewajiban moral untuk turut berperan serta. Itulah sebabnya edukasi dan kampanye penting dilakukan. Sebagai bagian dari pencegahan, edukasi dan kampanye memiliki peran strategis dalam pemberantasan korupsi. Melalui edukasi dan kampanye, KPK membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, serta membangun perilaku dan budaya anti korupsi. Tidak hanya bagi mahasiswa dan masyarakat umum, namun juga anak usia dini, taman kanak-kanak, dan sekolah dasar. Dengan sasaran usia yang luas tersebut, KPK berharap pada saatnya nanti di negeri ini akan dikelola oleh generasi anti korupsi. Amin. Mudah-mudahan hal ini terwujud. Ya. Meskipun ya dalam kenyataannya tindakan represif yang dilakukan oleh KPK itu hanya berdampak 20%. Perbaikan sistem 24%, edukasi 26%. Memang ya tidak akan ada negara yang eh, nol ya, nol korupsinya. Dan ini salah satu upaya. Tapi meskipun begitu ya mudah-mudahan gitu ya, mudah-mudahan angka-angka tersebut ya makin makin hari ya, dengan kesadaran masyarakat ini akan meningkat pula. Ya, ini terutama di bagian edukasi dan di perbaikan sistem. Ya, ini terutama dua-dua ini ya. Kalau tindakan represifnya, kalau tindakan represif kan biasanya apa tuh karena hanya beberapa gelintir ya. Ini yang luar biasa ini edukasi dari mulai masyarakat bawah ya sampai masyarakat atas di perbaikan sistem. Nah ini eh, korupsi itu bukan eh, hanya ngambil uang saja ya yang akhirnya dapat merugikan ke negara, tapi suap menyuap. Hati-hati, suap menyuap itu merupakan bagian dari korupsi. Jadi ada 7 kelompok tipikor ya tindak pidana korupsi: kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, ya, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Ini keuangan negara gitu ya. Ini bagaimana keuangan negara ya ini diatur ya, diatur di dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang eh, 31 ya, tahun 99 Jo Undang-Undang 20 2001 tentang tindak pidana korupsi. Ini disampaikan di dalam pasal setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain. Ya, jadi intinya dia akan dipidana eh, paling singkat 4 tahun, paling lama 20 tahun dan dendanya paling sedikit 200 juta, paling banyak 1 M. Ya, itu di pasal 2-nya. Ya, kemudian di pasal 3-nya setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain atau suatu korporasi ya menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ini dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 1 miliar. Ini terkait dengan kerugian negara. Suap menyuap nih banyak semuanya ada pasal 5 1 huruf A ya.
Ini dijabarkan di dalam Undang-Undang Nomor 20 2001 tentang pidana korupsi. Jadi silakan suap menyuap. Kemudian ada penggelapan dalam jabatan, ya. Ini semacam kemarin gitu ya, seorang mantan menteri memberikan apa tuh gaji, ya, uang dari negara secara rutin kepada biduan, ya, penyanyi dangdut, juga kepada cucunya, ya, eh, yang tadinya magang, cucunya yang tadinya magang, ya, jadi gaji, ya. Bahkan katanya sampai 10 jutaan ya digaji per bulan. Ini sesuatu yang luar biasa gitu yang dilakukan oleh eh, mantan menteri tersebut. Pemerasan, nah ini, ya, pemerasan. Jadi ya semacam misalnya bagaimana ketika orang yang membutuhkan sesuatu dipaksa untuk memberikan, ya, eh, materi, ya, diperas. Jadi misalnya kalau kalau misalnya yang dilakukan oleh eh, pendidik, guru, dosen misalnya, Anda mau nilai Anda bagus misalnya, bayar sekian rupiah misalnya. Menggunakan tindakan-tindakan tersebut. Ini yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang pendidik. Ini salah satu contoh. Yang mudah-mudahan kita jauh dari hal-hal tersebut. Perbuatan curang. Sama misalnya tadi memasukkan nama yang seharusnya tidak layak untuk digaji, ya digaji. Itu perbuatan curang. Ya, seorang penyanyi dangdut ya dimasukkan. Ini curang gitu. Kemudian benturan kepentingan, ya. Dan terakhir, nah, gratifikasi ini, gratifikasi itu seperti sesuatu yang sepele, tapi ini menjadi eh, apa tuh sesuatu yang harus dihindari. Kalau ya di dunia pendidikan mungkin eh, ini banyak terjadi itu tadi, ketika misalnya akan menghadap guru atau dosen misalnya dia membawa sesuatu, apalagi ketika dalam masa-masa bimbingan, bimbingan karya tulis, bimbingan skripsi, pokoknya bimbingan tugas akhir lah ya, membawa sesuatu, misalnya bawa apa, dikasihkan ke gurunya, dikasihkan ke dosennya, misalnya. Ini gratifikasi, hati-hati gitu ya terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh siswa maupun mahasiswa kepada gurunya atau dosen. Ini hati-hati. Makanya tolong, ya. Ini jadi korupsi itu kembali lagi bukan hanya sebatas eh, keuangan negara saja, ya, kerugian keuangan negara, tapi itu tadi ada 7 selain kerugian keuangan negara, ya, ada apa itu tadi, ada suap menyuap, ya, ada eh, penggelapan dalam jabatan, ya, dan ternyata ada gratifikasi. Makanya hati-hati. Itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.